Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sensor. Sensor adalah perangkat elektronika yang dapat mengubah besaran fisik menjadi sinyal listrik. Sensor dapat dijadikan sebagai perangkat input besaran-besaran fisik ke perangkat pengolahan data seperti microcontroller, komputer, programmable logic control atau PLC, distributor control system, maupun supervisory control dan data approaches. Sensor yang sering digunakan di industri antara lain sensor berat, sensor suhu, sensor getaran, sensor elektromagnetik, sensor aliran dan level air, sensor kelembapan, sensor kimia, sensor kapasitas, dan diffusif. Serta masih banyak lagi jenis lainnya. Pada sistem instrumen, terdapat bagian yang memiliki prinsip kerja berkebalikan dengan sensor yang disebut aktuator, yaitu perangkat yang mengubah sinyal listrik menjadi besaran presis lainnya. Misalnya, loudspeaker adalah aktuator yang mengubah sinyal listrik menjadi tekanan. Parameter kinerja sensor. Kinerja sensor dapat dilihat dari beberapa karakteristik yang dimiliki oleh sensor tersebut seperti fungsi transfer, sensitivitas, span, akurasi, histeresis, non-linearitas, noise, resolusi, dan bandwidth. Penjelasan terperinci dari masing-masing karakteristik sensor dijelaskan pada uraian berikut ini, yaitu fungsi transfer, sensitivitas, span atau rating dinamis, akurasi atau ketidakpastian, histeresis, non-linearitas, noise, resolusi, dan bandwidth. Masuk ke keterbatasan sensor. Sensor memiliki keterbatasan untuk mengukur besar fisik. Keterbatasan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa hal seperti yang diuraikan berikut ini. A. Keterbatasan dalam akurasi restansi. Restansi, konduktor tambahan seperti kawat timah pada elemen sensor yang bekerja dan konsep resistansi memiliki kontribusi kesalahan resistansi pada sensor tersebut. Resistansi tersebut cukup besar untuk menambah kesalahan pengukuran dan memiliki ketergantungan temperatur yang cukup besar. Salah satu solusi untuk masalah ini adalah dengan menggunakan pendekatan model kompensator resistansi 4 kabel. Pada kasus tersebut, harus dilewatkan melalui kawat timah dan melalui elemen sensor. Sepasang kawat tersebut secara independen melekat pada kawat timah sensor dan pembacaan tangan dilakukan pada dua kawat tersebut. Hal ini disebutkan bahwa tegangan yang terkuat pada instrumen tidak memiliki arus yang selebih, sehingga hanya mengukur penurunan tangga elemen sensor. Lanjut, keluaran impedansi. Pengukuran jaringan memiliki karakteristik resistansi yang hanya menempatkan batas bawah pada nilai resistansi yang dapat terhubung di terminal keluaran tanpa mengubah tegangan keluaran. Sebagai contoh, jika resistansi sensor suhu termistor adalah 10 ohm dan resistansi memiliki 1 ohm, keluaran impedansi dari rangkaian ini sekitar 1 ohm. Jika sebuah resistor 1 kW berhubungan pada keluaran sensor, maka tegangan keluaran akan berkurang sekitar 90%. Hal ini karena akan beban pada rangkaian sebesar 1 ohm jauh lebih kecil daripada keluaran impedasi rangkaian sebagai keterbatasan untuk mengukur kapasitansi. Setiap konduktor memiliki keterbatasan kapasitansi. Kapasitansi tersebut bisa menjadi karena suatu konduktor pada sensor memiliki sifat seperti kapasitor. Misalnya, konduktor yang dibuat sejajar akan menghasilkan efek medan seperti pada hukum Gauss sehingga menimbulkan nilai kapasitas. Nilai tersebut akan berkontribusi terhadap kesalahan sensor, terutama yang memiliki sifat keluaran dengan model kapasitas. Kapasitansi liar tersebut muncul sebagai tambahan kapasitansi dalam pengukuran pada rangkaian dan dapat menyebabkan kesalahan. Pengkondisian sinyal sensor. A. Rangkaian resistor sensor. Perangkat yang bersifat resistif selalu mengikuti kaidah hukum Ohm,
yang menyatakan bahwa tegangan V resistor sama dengan arus yang mengalir I melalui rangkaian dikalikan dengan nilai resistor tersebut. Rumusnya yaitu V sama dengan I kali R. Selain itu, pada rangkaian sensor juga terdapat pernyataan bahwa jumlah arus yang masuk suatu titik I1, I2, I3 pada rangkaian sama dengan jumlah arus yang keluar I. Hukum tersebut merupakan hukum Kirchhoff pada analisis rangkaian dan dapat digunakan untuk mengubah arus menjadi tegangan dari suatu sensor yang dirumuskan I sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Misalnya, pada rangkaian sensor derajat kesamaan atau pH terdapat elemen yang bekerja dengan model elektrolisis. Besar pH tersebut berkorelasi dengan jumlah elektron yang mengalir pada rangkaian atau disebut arus listrik sensor. Di sini ada beberapa contoh gambar. Di sisi lain, perangkat yang memanfaatkan sensor tersebut memerlukan masukan berupa besaran tegangan. Oleh karena itu, diperlukan resistor untuk mengubah besar arus menjadi tegangan alur sensor. Vs seperti ditentukan pada rangkaian gambar 2.1. Penggunaan sistem rangkaian tersebut sering dijumpai di indikator di mana sensor dikondisikan untuk mengeluarkan besaran arus dengan rentang 4-20 mA. Dalam sistem instrumensi, perangkat ini disebut dengan nama transmitter. Keluaran transmitter dapat diubah menjadi tegangan dengan cara memberikan resistor beban pada keluaran transmitter tersebut. Contoh, konfigurasi transmitter dari sensor suhu, resistance, temperatur, detektor atau RTD PT100 ditunjukkan pada gambar 2.2. Nah, ini dia ada gambar yang dimaksud. B. Rangkaian pengukur kapasitasi. Banyak sensor yang bekerja dengan merespon sinyal visi dan menghasilkan perubahan kapasitas. Pada dasarnya, semua kapasitas memiliki impedance atau Z seperti ditunjukkan pada persamaan 2.3, yaitu ada persamaannya, di mana F adalah frekuensi osilisasi dalam satuan Hertz, W dalam satuan rad per S, dalam C adalah kapasitas dalam satuan Farad, I dalam persamaan tersebut adalah bilangan imajiner yang mendapatkan penggeseran fase antara arus yang memiliki kapasitor yang tegangan kapasitor. Lanjut C. Pengukuran indukasi pada rangkaian. Induktasi merupakan elemen dasar resistif. Resistasi dari sebuah induktor diberikan oleh persamaan 2.4. Nah, di situ ada persamaan 2.4, di mana XL adalah resistasi induktif, L adalah induktasi induktor, dan F adalah frekuensi. Resistasi pada persamaan 2.4 dapat dibandingkan dengan resistasi dari setiap elemen pasif lain dalam rangkaian pembagian tegangan atau dalam rangkaian jembatan. Sensor induktif umumnya memerlukan teknik mahal untuk membuat struktur mekanis sensor sehingga rangkaian yang murah umumnya tidak banyak digunakan. Di penguatan operasional, sensor yang berkembang saat ini banyak yang memiliki sinyal keluaran sangat rendah. Sinyal keluaran tersebut biasanya memiliki taraf yang terlalu kecil untuk langsung digunakan pada masukan sistem akuisisi data, sehingga diperlukan adanya penguatan. Dua contoh sensor yang termasuk dalam kategori low gain yaitu termokopul dan elemen strategy yang biasanya memiliki keluaran skala penuh kurang dari 50 mV. Sebagian besar sistem akuisisi data menggunakan jenis rangkaian berbeda untuk memperkuat sinyal keluaran sebelum diproses. Rangkaian analog modern ditunjukkan untuk sistem akuisisi data yang terdiri dari penguatan operasional data dasar terpadu
yang dikonfigurasi dengan mudah untuk menguatkan atau sebagai sinyal buffer. Penguatan operasional trajectory ini terdiri atas banyak komponen rangkaian, tetapi biasanya digambarkan pada diagram skematik sebagai diagram blok fungsional sederhana. Nah, di sini perbedaan dari kedua rangkaian tersebut ditunjukkan pada gambar berikut. Kemudian rangkaian tersebut memiliki sifat keluaran dan besar penguatan yang berbeda. Ada beberapa bagian penguatan, yaitu penguatan membalik, penguatan membalik. Lanjut, akuisisi data sensor. Akuisisi data sensor merupakan suatu proses pengumpulan informasi dari sejumlah data sinyal keluaran sensor, mengubah menjadi data digital serta mengirimkan data tersebut ke komputer untuk dilakukan pemrosesan dan penampilan data pada perangkat penampilan informasi atau dicetak pada printer. Proses ini buatan merupakan proses yang sederhana karena melibatkan perangkat yang dapat bekerja untuk berfungsi dan tujuan tersebut. Pengendalian dan pemrosesan data pada domain digital memiliki banyak keunggulan, di antaranya dapat disimpan dalam memori, disalin dan digandakan, diolah dengan operasional matematik dan komputasi lainnya, serta dapat ditransmisikan melalui jaringan dan perangkat komunikasi data. Macam-macam sensor, yaitu ada sensor suhu, sensor tekanan, sensor kecepatan aliran, macam-macam 4 sensor tingkat kesamaan atau pH, sensor cahaya, 6 sensor jarak ultrasonik. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan yaitu sensor suhu. Sensor suhu adalah perangkat yang mendeteksi dan mengukur variasi suhu dan mengubah menjadi sinyal listrik. Sinyal ini dapat digunakan untuk menampilkan pembacaan suhu, mengontrol sistem pemanas atau pendingin, atau memicu alarm ketika ambang batas suhu terbang. Prinsip kerja perangkat ini berdasarkan prinsip perubahan fisika atau kimia terjadi dalam materi ketika terjadi perubahan suhu. Beberapa jenis sensor suhu seperti termokopel berfungsi dengan manfaat efek Seebeck, di mana perbedaan suhu antara dua logam yang berbeda di dalam sensor menghasilkan tegangan elektronik yang dapat diukur. Tipe lain dari sensor ini seperti RTD resistive temperature division atau termistor, bekerja berdasarkan perubahan resistasi listrik dari material konduktor ketika terjadi perubahan suhu. Lanjut, klasifikasi sensor. Sensor suhu dapat diklasifikasi ke dalam dua kategori utama berdasarkan sinyal keluarannya. Yang pertama, sensor analog. Sensor ini memberikan sinyal keluaran kontinu yang sebidang dengan suhu yang diukur. Yang kedua, sensor digital. Sensor digital memberikan output digital diskrit, biasanya dalam bentuk nilai suhu atau kode digital. Fungsi sensor suhu adalah fungsi utama dari sensor suhu adalah mendeteksi variasi suhu di lingkungan sekitar atau objek dan mengubah informasi tersebut menjadi data yang dapat digunakan untuk membuat keputusan, seperti mengidentifikasi atau menotifikasi perangkat, mengirim perangkat, atau mengontrol proses, misalnya dalam industri. Lanjut, jenis-jenis sensor. Ada beberapa jenis sensor suhu, yaitu termokopel, dektrotu suhu sensitasi, termistor, 4 sensor inframer atau IR, 2 sensor tekanan. Sensor tekanan merupakan sensor yang berfungsi sebagai pembaca nilai tekanan dari cairan maupun materi gas. Biasanya sensor ini digunakan pada peralatan elektronik atau otomotif maupun industri. Sensor tekanan digunakan untuk mengukur besaran suatu tekanan dengan cara mengubah tes menjadi sinyal listrik. Secara sederhana, sensor ini mengubah tekanan menjadi indukasi. Sensor tekanan bekerja dengan mengubah tekanan pada kantung perangkat sensor yang bisa menyebabkan berubahnya posisi inti kumpulan. Akibatnya, induksi magnetik yang ada pada komputer pun akan mengalami perubahan. Jenis kumparan yang digunakan pada sensor ini yaitu kumparan CT, center tap, induktansi pada salah satu kumparan
kumparan akan bertambah, bentuk diftasi pada kumpulan lainnya akan berkurang. Jika intinya mengalami perang besar, setelah itu sinyal pada perangkat akan berubah menjadi indikator magnetik yang timbul pada kumparan tersebut menjadi sebuah tegangan sebanding. Lanjut, definisi dari beberapa kondisi sensor tekanan antara lain: A. Sensor tekanan absolut, B. Sensor tekanan diferensi, C. Sensor tekanan gauge, D. Sensor tekanan negatif. 3. Sensor kecepatan aliran. Massa merupakan bebesaran konservatif yang tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Hal ini berarti bahwa besaran tersebut adalah konsep, atau dengan kata lain, massa yang masuk sama dengan massa yang keluar. Massa yang mengalirkan ini biasanya dapat berupa cairan, udara, maupun gas lainnya. Hal tersebut juga berlaku pada suatu massa yang mengalir pada interval waktu tertentu. Massa-massa yang masuk ke dalam sistem min sama dengan massa yang keluar sistem mode, seperti ditunjukkan pada persamaan 7.1. Nah, itu dia ada persamaannya. Lanjut, sensor tingkat keasaman atau pH. Pore hydride atau pH merupakan konsentrasi ion hidrogen dan hidrokarbon dalam suatu larutan. Nilai konsentrasi pH menentukan tingkat keasaman dari larutan tersebut. Nilai pH rendah menunjukkan larutan dalam keadaan asam. Jika nilai pH tinggi menunjukkan aluran dalam keadaan basa alkali. Jika nilai keasaman dan kebesarannya sama, maka konsentrasi larutan tersebut netral. Pada suhu 25 derajat Celcius, larutan netral memiliki pH 7, sedangkan pada suhu 35 derajat Celcius, larutan netral memiliki pH 6,92. Dari pernyataan tersebut, diketahui bahwa larutan bersifat netral jika memiliki pH 7 masih berubah pernyataan pembulatan. Nah, lanjut. Nah, ini dia adalah gambaran H2O timbal balik H plus tambah O minus. Nah, itu lagi. 5. Sensor cahaya. Definisi sensor cahaya. Sensor cahaya adalah perangkatan yang berdeteksi cahaya dan menghasilkan respons. Biasanya berubah sinyal listrik yang menunjukkan intensitas atau keberadaan cahaya. Sensor ini penting dalam berbagai aplikasi, mulai dari perangkat elektronik sederhana hingga aplikasi industri dan medis. Cara kerja sensor cahaya yaitu berdasarkan prinsip fotolistrik, di mana materi tertentu menghasilkan arus listrik saat tertekan cahaya. Sensor cahaya mengubah energi foton atau partikel cahaya menjadi energi listrik yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk data atau output yang prinsip utama sensor cahaya adalah efek fotovolatik. Beberapa sensor menggunakan sel surya yang menghasilkan listrik saat ditekan cahaya. Efek yang kedua, efek fotokonduktif, yang ketiga efek fotodiode. Lanjut, macam-macam sensor cahaya, yaitu fotodioda, fototransistor, LDR atau light dependent resistor, fotovoltaic, fotomultiplier tube. Yang keenam adalah sensor jarak ultrasonik. Definisi sensor jarak ultrasonik ini adalah perangkat yang menggunakan gelombang suara ultrasonik untuk mengukur jarak ke suatu objek. Sensor ini biasanya bekerja dengan mengirimkan gelombang suara pada frekuensi tinggi ultrasonik dan kemudian menerima pantulan dari objek. Jarak objek dapat dihitung berdasarkan waktu yang diperlukan gelombang untuk kembali ke sensor. Cara kerja sensor ultrasonik ini yaitu pengiriman sinyal, pantulan sinyal, penerimaan sinyal, pengukuran waktu, penghitungan jarak. Lanjut. Nah, ini ada rumusnya, jarak sama dengan kecepatan suara kali waktu tempuh per 2.
Ini dia rumusnya. Prinsip kerja sensor jarak ultrasonik yaitu didasarkan pada fenomena time of flight atau waktu tempuh yang mengukur seberapa lama waktu yang dibutuhkan gelombang suara untuk mencapai objek yang kembali. Kecepatan suara konsentrasi di udara sekitar 33 ms pada suhu 20 derajat Celcius memungkinkan sensor untuk menghitung jarak dengan mengukur waktu tempuh pantulan gelombang. Nah, ada macam-macam jarak ultrasonik, yaitu sensor ultrasonik single transduktor, sensor ultrasonik dual transduktor, sensor ultrasonik analog, sensor ultrasonik digital, sensor ultrasonik berbasis modul. Nah, itulah dia penjelasan saya tentang sensor. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari yang saya terapkan, yaitu sensor adalah perangkat yang sangat mendeteksi dan mengukur perubahan lingkungan atau fisik seperti suhu, jarak, dan cahaya. Kemudian pengubahan menjadi sinyal untuk dianalisis. Dengan jenis dan prinsip kerja yang beragam, sensor memiliki peran penting dalam otomatisasi dan teknologi modern di berbagai bidang seperti industri, kesehatan, dan IoT. Nah, sekian dan terima kasih.